Sampai di react loh. Sampai direct orang-orang luar, Iya. orang Brazil, Togo, Uganda. Zimbabwe, Tasik, Republik Dominika Tengah. Semua bukan yang react, pokoknya aku dan Sharing sama orang sih. Sharing sama orang biar kita lebih terangsang aja kalau lagi stuck tuh. Jadi kayak tukar referensi Iya, kayak benar-benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong buat semua. Meskipun hujan, itu sebenarnya plesetan aja gara-gara nggak nyiapin jokes yang ngedadak tadi. Iya, Jadi karena langsung kita aja juga lagi masuk. bingung juga. Nah, Ini iya. tiba-tiba hujan. Cuman nggak apa-apa lah. Kita sapa-sapa dulu dong teman-teman yang udah datang. Ada siapa aja, Ja? Ada tentunya sang gestar, 2 gestar. Yang satu lagi kehujanan. Ada Risman Kuna dan juga Mas Galih. Ada Mas Gali juga. Dan juga teman-teman dong, ditemenin sama teman-teman ini. Mostly barudak Unpas. Tepuk tangan dulu dong. Tangan dulu dong. Mostly. Gitu. Kasih sekali. Anjing. Harus ningkatin kepedean. Ih, by the way, gue seneng banget malam ini, sumpah. Asli bang, hujan gede Enggak, si Eca udah si Eca lagi sih. sendiri dong. Si Eca udah ada soalnya, udah nemenin gue. Minggu kemarin dia ada. Minggu kemarin aku izin dulu. Kenapa, Ja? Ada kejadian yang Dibegal. Oh, salah. kayaknya Salah ya? emang bener kata si Salah ya? Kiwen tadi harus jual motor bang. Soalnya satu motor itu musibahnya banyak, tapi rezekinya insya Allah lah gitu. Kayaknya gitu. Jadi saya penghantar juga rezeki buat kita berdua itu motor. Semoga lah nggak kenapa-napa. Semoga ya. Kita berdoa juga semoga hujannya juga cepat reda ya. Amin. Thank you banget buat teman-teman yang udah datang. Thank you parah. Di episode kali ini ada Risman Kuna dan Mas Gali. Tapi yang main pertama ada siapa dulu nih? Main pertama bukan Main dong. Yang ini dulu yang kita ajak ngobrol dulu. Siapa tuh bang? Siapa tuh? Siapa tuh? Siapa tuh? Siapa tuh? Bentar lu. Kita jelasin dulu dikit nih. Jadi talent pertama ini tuh adalah seorang basismen. Asik. Basismen dan talent talent basis pertama kayaknya di Karenza Night Show. Oh iya ya. Iya. Sebelumnya gitar. Sebelumnya gitar, vokal, keyboard dan ini tuh talent basis pertama. Talent basis pertama ya. Talent basis pertama. Terus habis itu seorang session player, terus selebgram. Basisgram. Basisgram ya. Iya, langsung saja kita panggil. Ini dia Risman Kuna. Sehat. Alhamdulillah. Oh, iya. Lupa backsoundnya kan manual di sini. Gitu. Arisman, Ya, kumaha damangs. sehat walafiat. Alhamdulillah. Tadi kesini kehujanan. Hujan tuh di Tegalega hujan. Sempat kehujanan tapi kesininya enggak sih. Oh kesininya. Mungkin sekarang. Iya, hujannya kesini. Baru Baru sini. nyampe. Oh. Oke. Gue manggilnya apa nih? Risman, Kuna, Kunun. Holipah atau Anjing. Yanuar. Abang ngomong Ini apa? Nama. let's go. Anjing, gak apa-apa. Let's go. Goblok. Monyet juga gak Paling apa-apa. jadinya kayak gini nanti. Ya, nanti. boleh. Tit, gitu ya. Gitu. Itu apa tuh? Manual. Manual ya? Iya. Itu apa tuh? Nantilah bang di belakang aja. YTTA aja yang YTTA aja ini bang. Aku Nun. Yoi, Kesibukannya lagi apa aja ini sekarang nih? kesibukannya paling ngonten doang sih sama reguler sekarang mah. Reguler sama konten ya. Iya. Itu 50-50 kah atau kebanyakan reguler? Karena si ngonten tuh udah ada tuntutan ya. Tuntutan kayak Iya, harus seminggu teh 1. Paling sama reguler doang sih. Gitu. Tapi ngebagi waktunya gimana itu? Kayak ngonten kan nggak full lagu. Kebiasaan buat di Instagram cuman semenit lah, paling semenit. Jadi
pulang reguler kalau deadline-nya udah mau posting berarti harus take aja sih langsung. Oh, jadi iya. jadi kebilang pendek lah, lumayan bisa di sela-sela waktu bisa ngisi buat konten kayak gitu. Bentar, ini dulu nih. Selingan. Treatment maksudnya treatment konten tuh sehari tuh misalkan dijadwalin nggak? Oh hari ini tuh jadwalnya konten, jadi nyiapin berapa lagu, terus ngetek sekaligus atau semutnya aja. Malah kesini tuh lebih kayak bingung buat cari konten sih sebenarnya. Kayak lagu apa lagi ya kayak gitu. Tapi kayak sering banyak referensi dari mana-mana, jadi kadang suka ada ide langsung aja buat konten. Oh berarti udah nggak ditargetin kayak oh hari ini jadwalnya konten, ya udahlah gas aja lah gitu. Enggak sih, karena sesuai mood dia susah kali. Nah itu dia tuh makanya. Konsistensi si bikin apa konten itu pasti nyesuaiin sama mood kita dong harusnya. Iya benar. Kalau nggak mood meskipun ada ide anjir hoream Soalnya kan konten creator kan ini apa? Beda-beda lah ya metodenya. Iya, bener, ada yang nargetin kayak oh ini jadwal konten. Ya. Terus habis itu pernah kesulitan nggak kayak ngulik lagunya tuh atau apa gitu? Nah, paling kesulitan tuh kayak tadi kayak cari lagu buat konten. Terus kadang suka jenuh juga kayak lik teh itu aja kayak gitu kan. Tapi banyakin aja dulu si referensi itu teh. Jadi referensi, ya. Jadi bisa nge-combine si lirik sama si lagunya masuk gak. Jadi kita masukin aja kayak gitu sih. Okay. Kesulitannya paling di situ aja. Kebanyakan berarti si konten tuh buat konten ini mah ya. Genrenya kebanyakan apa? Aku dan sukanya. Genre Sekarang lebih suka R&B gospel kayak gitu sih. R&B ya. R&B Perhitungan pokoknya mah. Perhitungan gimana tuh? Perhitungan gimana? 3 kilo gitu. 3 kilo kali 14 gitu. Nah, sih. Gitu sih. Tapi kalau basic sebenarnya genrenya apa? Kalau basic genre dari pertama pengen banget main musik tuh awalnya ke metal sih. Karena dari SMP tuh dicekokinnya tuh itu Metal. terus metal. Itu masih main gitar belum main bass. Nah kebetulan sekolah tuh ke SMKI 10 Bandung. Nah kalau lihat tuh kayak gitar tuh banyak banget kan peminatnya ya. Jadi anjing pada jago-jago lagi gitu kan. Jadi milih bass aja gitu. Jadi terus sampai ke sini tuh ternyata bass tuh asik juga sih gitu. Bentar, berarti pertama kali main bass tuh pas SMK aja? Iya pas SMK. Belajar starting up-nya tuh dari situ? Dari nol banget dari SMK. SMK kelas 1 atau kelas 2? Kelas 1. Kelas 1. Karena dari kelas 1 juga udah ngambil major ya. Jadi ngambilnya tuh bass. Kalau di SMK itu kelas 1 tuh udah ngambil major? Udah ngambil major. Udah ngambil major. Oke. Iya. Terus habis itu lebih ke fokusnya lebih ke mana tuh? Kayak ke belajar tentang musiknya aja kah? Atau udah ada pembagiannya kayak oh ini nih khusus untuk performance atau arrangement gitu-gitu? Di major tuh paling dari basicnya tuh kayak fingering terus sama baca part. Nah kalau misalkan musuh banget musuh. Kalau misalkan kayak aransemen atau apa tuh ada mata pelajarannya ada beda lagi kayak ensemble, jadi main combo kayak gitu. Oh iya. Oh, kalau aransemen iya. Berarti sebelum ngambil bass tuh sebenarnya udah punya basic di gitar kan? Iya. Nah, betul sekali. si gitar teh basic udah berapa lama sebelum akhirnya orang pindah we ka bass gitu. Dari SMP sih sebenarnya belajar gitar teh. SMP kelas 1. Itu juga nggak cuman gitu-gitu aja, cuma nyanyi-nyanyi tongkrongan aja. Eta pisan. Kunci teges teh meureun. Kunci teges. Bentar lu, kunci gitu, tegas apaan maksudnya aja? Ya, Gue baru denger gue kunci tegas tuh. Ya itu yang normal-normal aja. Oh itu kunci tegas. Kalau misalkan yang kayak gini, namanya apa sih? Gantung. Oh gantung. Grip gantung. Main grip gantung. Anjing. Ada eta tong. Ini kalau di Makassar namanya palang tuh. Kunci palang ya. Kunci palang. Grip gantung. Gitu. Nah oke lanjut lagi nih. Terus habis itu starting up untuk kontennya. Awalnya gimana tuh cerita itu sampai ada brand yang masuk lah. Nah, awalnya tuh sebenarnya nggak niat jadi konten kreator ya. Saya sendiri sih sekarang nggak nge-brand saya sebagai konten kreator karena awalnya tuh
kayak iseng aja posting buat apa ya? Buat perbandingan kayak aku tuh seneng kayak misalkan 2016 aku tuh udah ngaper lagu Billy Sheehan taruhlah kayak gitu. Terus aku posting nanti tuh 5 tahun ke depan tuh aku bisa lihat kayak 2016 aku udah ngulik ini masa sih sekarang turun gitu tak? Iya. Kayak gitu Buat buat upgrade diri acuan, sendiri buat ya. acuan iya kayak Upgrade gitu sih. Iya banget lagi kayak gitu tuh. Kadang suka kesel juga gitu. Kalau misalkan 2016 udah ngulik apa gitu kan. Iya kan? Makin di sini anjir kok makin menurun. Nah, itu. gitu. Gitu Jadinya sih. ya mungkin salah satunya dengan cara ayo udahlah konten-konten lagi Iya, aja lah konten-konten gitu. lagi aja. Terus gak sengaja juga orang-orang tuh suka sama konten yang aku buat tuh. Jadi terus gitu. Sampai di react loh. Sampai direct orang-orang luar, Iya. orang Brazil, Togo, Uganda. Zimbabwe, Tasik. Republik Dominika Tengah. Semua pokoknya nge-react pokoknya aku dan. Ya gitu. Berarti awal ngonten tuh sebenarnya kayak sama alasannya kayak penjual bakso boraks berarti ya. Nah, awalnya saya coba-coba tapi lama-lama kok ketagihan. Ya gitu sih. Gitu ya. Anjir nemu aja sih aja. bangsat. Itu sebenarnya dari tadi itu mikirnya berarti masuknya gini. Oh gitu ya. Dari tadi itu aja. Oke, terus habis itu sampai pada akhirnya. Tapi awal tuh langsung kayak seminggu sekali ngonten langsung dipatokin kayak gitu atau selewatnya aja lah gitu. Nah, awalnya tuh enggak rutin kayak per minggu atau apa seada materinya aja. Kayak misalkan ini pengen cover lagu ini misalkan kayak gitu kan. Langsung aja buat posting aja udah kayak gitu. Coveran pertama yang di react Coveran lagu pertama. apa? Aku lupa ya. Trip Elame. Aku yang di react tuh sama si siapa ya namanya tuh lupa. Lazy Zone. Saking banyaknya ya. Enggak anjir. Enggak banyak. Yang pertama di react tuh lagu si Elame. Itu gara-gara si orang biasanya penonton Indo tuh biasanya ngetegin. Nah, itu benar. Kayak misalkan ada lah favorit si misalkan aku jadi netizen nih. Aku favorit Bang Eca misalkan. Bang sumpah aku keren banget dong. Nah, dia si aku ini teh nanti suka nonton reaction orang luar yang kayak Alip Bata yang di react. Iya, pernah ada yang ngetek Kalibata enggak? Enggak anjir. Enggak ada, beda. Kirain. Sorry Mas Alif. Nah, abis itu dia si tegannya itu tuh nyampe ke orangnya. Oke. Jadi awalnya emang netizen Indo juga yang ngegedein musisi-musisi. Iya, benar. Konten kita tuh. Makanya kita beri applause dulu buat netizen Indo. Tong war wae. Kadang war terus. Iya ya, kadang luar terus. Indonesia jarang keangkat. Sedangkan bibit-bibit di Indonesia kan dikit. Banyak lah Bang. Gitu. Terus habis itu merambah ke ini juga nggak? Ke YouTube juga nggak? Nah, YouTube tuh karena kebanyakan video coveran aku tuh kayak nggak nyampe selagu. Jadi YouTube belum masih fokus dicoba, di ya sih kalau Instagram juga ininya algoritmanya juga paling cuma 30 detik kan yang orang lihat 30 gitu. semenit lah. Semenit lah paling lama gitu. Iya, benar. Tapi pernah ada di titik jenuh nggak? Ada banget pasti. Titik jenuh. Tapi ya itu tadi sih. Manusiawi. Iya, manusiawi. Titik jenuhnya karena apa tuh? Karena stuck mungkin kayak udah nggak dapet ide, terus nggak bingung buat konten apa lagi, lagunya apa, gitu aja sih stucknya tuh, bingungnya teh. Tapi untungnya teh circle kita tuh kan lumayan pada musisi-musisi semua ya, jadi banyak masukan kan, jadi bisa jadi terangsang lagi gitu. Bro, cover ini gitu. Nah itu. Ada gitu. treatmentnya, ada treatmentnya sendiri mungkin gitu kan. Sama ini nih tips mah, kalau misalkan lagi males banget fingering, taruhlah bass atau gitar ya. Aku kalau lagi males teh coba beli senar baru atau equipment baru, jadi semangat lagi. Bener nggak? Bener. Iya kan? Ya kayak gitu sih. Kayak gitu. Oke. Ya, betul sekali. Kemarin aja gue baru bilang sama anak-anak, anjir pengen beli gitar baru. Biar lebih semangat ya. Iya, biar ada semangatnya lagi. Gitu. Di trade. Kagak disampoin mulutnya. Kayak gak pernah kumur-kumur pas wudu. Pas wudu sih. Oke, terus.
Kayak tukang parkir terus. Apa dulu ini topik? Oke, lanjut lagi nih. Tapi kira-kira kedepannya bakal masuk ke YouTube juga nggak? Tapi kan gini, Risman kan main reguleran juga, session juga gitu kan. Ada niatan bikin vlog nggak? Vlog belum kepikiran. Itu kali aja ya kan? Iya sih. masa dia langsung ngomong nggak mungkin. Ini Kali aja ya kan? manajernya nggak pede. Untuk sekarang sih belum kepikiran ya. Tapi nggak tahu ya kadang-kadang. Mungkin bisa jadi kayak Ibrani ya kalau main sama siapa-siapa. Iya, bikin- ada vlognya kan. Soalnya kan pasti banyak yang nyariin juga kayak gitu tuh. Salah satunya behind the scene ya. Iya, behind the scene. Kalau misalkan manggung, perform, session, jadi session tuh kayak gimana aja sih kegiatannya. Iya, Terus kalau ketemu stage yang kayak gimana tuh routingannya kayak gimana. Nah, itu betul. Nah, kayak gitu. Banyak ilmu dari situ. Kali aja ya kan? Iya, kali aja. Kalau Ini nggak mah aku nyambi lah, aku jadi videografer lah apa kayak gitu. ngambil Ger, Sorry Bang. gantiin Ger. Rata dia sekarang rata dia. Nyadak jauh bio. Punten kan. Kalau Eja Apalah. Aku sih alhamdulillah ya Bang ya. pikiran kayak gitu juga nggak? Ganti gitar gitu. Ganti gitar. Gitarnya nggak punya ya? gitu. Gitarnya ada dong. Oh ada. Ganti pacar. Ganti pacar. Serem Ada pacar. banget ganti pacar. Tapi ini Bang ini maksudnya masalahnya aku menganut sistem demokrasi juga. Jadi suara terbanyak oke lah. Enggak. Suara Aman. Enggak, ini cuma bercanda doang. Bercanda kan? Ya bercanda. Bercanda. Bercanda tapi matanya main. Banyak, tapi banyak juga yang enggak kayak Bella. Nah, itu betul sekali. Ngeri sih. Oke, lanjut lagi nih. Ada treatment lain lagi nggak? Misalkan kayak gini nih. Kalau tadi kan beli alat baru Ya. atau beli senar baru atau apapun itulah. Pokoknya hal kecil aja yang baru tuh kayaknya jadi semangat baru kan? Iya, betul. Ada treatment lainnya nggak? Treatment lain paling sharing sama orang sih. Sharing sama orang biar kita lebih terangsang aja kalau lagi stuck tuh. Jadi kayak tukar referensi Iya, kayak benar. Iya Karena- sih, itu juga salah satu faktor juga sih sebenarnya. Iya benar, karena referensi tuh butuh banget soalnya kayak buat ngembangin permainan kita kayak gitu. Iya. Perlu banget referensi, Tapi- masukan. Tapi kagok nggak dari misalkan gitar kan senarnya kan kecil ya. Iya. Ke bass senarnya gede banget. Ukuran senar bass berapa sih? Ini pakai 45, Paling bawah 45, paling bawah 45. paling atas 100 berapa ya? 100. 100 berapa? 100 berapa? Bayang lulus tuh nggak tahu dia, nggak tahu. 100 Ya. 100 sekian lah ya. Ya, Kan itu kan lumayan gede tuh ketimbang sama Ya. gitar. Kagok nggak awal-awal? Awal-awal sih pasti kagok sih, pasti kagok kagok karena lah ya. startnya kan dari gitar ya. Heeh. Pasti kagok. Cuman lama-kelamaan aman-aman aja. Jadi kalau pegang ke gitar tuh jadi enteng banget. Terus Gitar. jaraknya juga kan jauh-jauh Iya juga. benar, kan? benar jaraknya jauh dulu. Penyesuaian lagi berarti ya. Iya, Penyesuaian lagi. Iya, penyesuaian itunya. Terus habis itu belum lagi kayak Pengen nyentuh aja kenapa sih? nggak mau lu bunyiin, ini bunyi loh. Enggak, aku enggak suka ngebunyiin. Salah lagi ngomong. Sampai lupa gue mau ngomong apa. Distract kalau nggak suka ngebunyiin. Ya lu gimana lu Sampai silent lupa treatment. topik. Lu silent treatment gitu. Terus habis itu si jaraknya juga agak jauh. Teknik-tekniknya juga Banyak yang beda. banyak yang sebenarnya. beda. Terus habis itu apa ya? Si scale-nya juga beda nggak sih sebenarnya? Soalnya kan mentok kan. Kalau gitar kan ada senar 6 ya. Iya. Mentok nggak? Scale apa? Ya scale kayak scale bentuknya mungkin ya. Bentuknya mungkin gitu. Pernah Kayak di ngerasa gitar kan kayak gini misalkan. pernah ngerasa anjir ini kalau 6 nih bisa ke bawah aja nih, bukan nggak perlu ke sini-sini gitu-gitu. Iya, cuman kayak kan bass senar satunya itu kan G. Lumayan susah juga kalau ngejar range buat di gitar. Jadi Oh. makanya senar 5 juga kebantu range-nya ada lebih low-nya gitu. Ada lebih. Iya, Oh, berarti- lebihnya lagi. Ininya lebih ke si ininya ngatasinya lebih ke atas ya kalau iya, pas itu ya. Iya, benar-benar. Karena kan bass tuh sebagai
apa namanya teh? Apa? 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 Rhythm section. Rhythm section. Jadi bukan buat Leadnya lead, gitu ya, ya. bukan leadnya. Gitu Tapi kenapa sih. kalau misalkan main band nih, drum nggak ada tuh ya udah sih nggak apa-apa. Gitar nggak ada ya udah sih nggak apa-apa. Tapi kalau bass nggak ada tuh kayak Hampa. Kayak gini. Kayak gitu. Hah? Ngeband loh, Bang. oh iya dia udah Bento. ngeband sekarang. Bento. Itu kenapa tuh? Apa? Kalau menurut lu pribadi, oh iya bass tuh perannya tuh kayak gini. Makanya kalau misalkan dia nggak ada, itu ada kayak yang kurang gitu loh. Karena mungkin orang tuh makanya kayak kehilangan kalau nggak ada bass ngerasa hampa tuh kayak karena emang mengisi range atas dia low. Jadi kayaknya butuh di telinga orang tuh kayak gitu. Jadi orang kalau nggak ada bass tuh kayaknya kosong banget nih lagu kayak gitu mungkin. Tapi ya. kan dulu kan kalau misalkan mau ngeband tuh nggak mau main bass, pencetnya cuma salah satu. Iya. Kayak pada penantang gitu. Padahal kalau misalkan ngulik bener mah lebih gila lagi. lebih ribet sih sebenarnya. Apalagi tentang ritmisnya Iya. ya. Lebih ribet apa? Gitar apa bass? Karena beda instrumen mungkin sama-sama ada Tingkat kesulitannya. Iya, tingkat kesulitannya. Terus paling yang adaptasi dari gitar ke bass cuman paling power di finger ini harus kuat banget. Maksudnya kuat tuh cari tune yang bulat tuh lumayan agak butuh waktu ya. Kayak susah banget cari tune sendiri tuh kayak gimana kayak gitu sih. Tapi pernah pakai pick juga nggak? Nah kebetulan nggak bisa pakai pick. Oh iya. Iya serius. Berarti dulu kalau gitar udah basic dari finger juga. Enggak juga sih. Lebih ke kalau nggak pakai pick pun gini aja. Nggak pakai bekas kartu gini yang dipotong gitu. Enggak, bekas aqua yang bawahnya tuh. Wah, bekas bawahnya aqua. digunting ya. Perang, kelaber. Anjir. Soalnya ber. Suaranya gitu. Gitu, kelaber. Pakai kartu. Ngalamin nggak tapi? Enggak Ngalamin banget. Apa aku aja ngemiskin di sini kayaknya. Enggak kebeli kelaber, kelaber deh. Pik. Begitu ya. Sama Bang, aku salah satu orang yang enggak pakai pick juga awalnya. Nggak pakai pick. Soalnya Pakainya nggak bisa. Pakainya jari. Jadi finger picking aja. Oh, Free stroke-nya. Ini dia nih bedanya tangan gitaris klasikal sama tangan basis. Iya, benar. Ada kukunya. Ada kuku. Kalau basis nggak ada kukunya. Nggak ada kukunya nggak ada. Nggak ada kukunya. Aku juga Bersih. potong Hah? Aku mau jadi basis juga aku. Biar apa tuh? Jangan dong. Biar gini suaranya kan sama kayak instrumennya kan jadi Wah, cowok. Enggak perlu. Maco. Enggak ya? Enggak lah. Jadi Abon nih. Ke bawah. Ke bawah. Nah, aku Nun. Ya. Bang Eca tadi udah melangkap apa? Hah? Mau nanya apa? Enggak sok tanya aja. Aku nggak enakan orangnya Bang. Iya, gua nggak enak. Sok aku aja deh. Sok Tanya aja. Kadang kan kalau aku tuh pengen konten tuh kadang ada ke trigger karena orang lain juga. Misalkan iya. random kita lagi scroll lewat, ada orang nih ngulik lagu A misalkan, pengen juga. Nah, akun juga ngelakuin itu. Kalau misalkan misalkan lagunya Fly Me to the Moon misalkan, nguliknya sama persis atau ada dibedain dikit gitu atau gimana gitu, ada nggak pernah kayak gitu? Kalau misalkan itu pernah kayak nyobain bass line orang. Nyobain bass line orang. Tapi kadang suka greget juga karena part ini bisa diginiin nih, bisa giniin. Nah, itu sih. Berarti nambahin bumbu-bumbu yang kita punya juga ya? Iya, gitu. Kayak identitasnya. Iya. Betul Oke. sekali. Berarti secara nggak langsung ada basic ini juga dong. Dulu sempat kuliah di Unpas kan? Sempat kuliah di Unpas 2017 karena Satu dan lain hal. Waktu mungkin ya, waktunya agak kurang. Jadinya cabut. Nah, selain dari SMKI sama kampus, selain dari itu belajar main musik di mana lagi? Pernah kursus nggak atau belajar ke ada guru siapa gitu? Enggak, belum pernah kursus, malah sekarang pengen banget Pengen banget kursus. Iya, serius. Ngapain kan udah jago? Anjir, enggak, jago enggak. Masih jauh. Berarti bener-bener otomotif dari Disebut otoriter ya. Kurang ya.
Ya dicoba lagi lah. Sebenarnya nggak otodidak juga sih. Nggak otodidak juga? Iya, karena kan pertama kali main bass tuh di SMKI udah belajar bass gitu. Udah ada basic ilmu teorinya lah ya. Iya. Cuman karena nggak tahu ya kalau soal teori banyak yang nggak masuk kalau sekolah kayak di SMKI atau di kampus tuh malah lebih masuk tuh dari temen kan anjir gitu. Cung yang setuju Cung. Ya serius. Serius. Oh, ada 15.000 orang yang setuju. Iya, makanya anak-anak di sini tuh bikin acara sharing session. Nah, itu bagus banget. Bikin sharing session. Ya karena di kampus nggak seru. Orang-orangnya kaku. saya belum ngambil ijazah. Jadi nggak ikutan dulu. Karena ya Nah, itu tuh. Itu juga push rank. Tapi emang lebih seru kalau misalkan bawanya lebih nyantai kan? Iya, benar. Lebih nyantai itu lebih apa ya? Lebih masuk ke kepala gitu. Lebih gampang diterima kayaknya. Kalau lebih gampang diterima. Iya, bener. Kadang langsung juga kan kayak apa yang kita pengen tuh langsung diulik gitu. Iya. Kalau teori-teori di sekolah kan di kampus apa dulu. Kadang kita ke distractnya malah pengen ini gitu loh. Iya, benar. Iya sih, benar teknik juga. misalkan Iya. gitu. Nah, kalau dari segi permainan bass Kunun sendiri nih, boleh kali praktekin dikit, kita jamming dikit yuk. Boleh Boleh ya? Asik. Kita pasang dulu nih. Boleh. Asik. Aku boleh nyanyi aku. Bang Eja nyanyi. When the night. Ayo, let's go. Mantap banget nih, Bung. Nyanyian pembubar warga. Nyanyian pembubar warga. Coba. Aku berarti aku gini aja lah ya. Aku nggak bisa main alat musik. Asik. Nggak apa-apa ya. Oh ya udah. Kali aja ada treatment khusus ya kan, main bassnya si Risman. Soalnya tadi tuh saya aja ngomong kayak gini. Iya. Oh, ya. Saya aja ngomong, main bass tuh ada yang dicari tuh groovy-nya. Benar. Bener banget ya. Iya. Nah, Groove itu penting kayaknya. Groove. tapi banyak orang juga yang nggak ngerti groove tuh apa sih. Nah, Apa ya? Groove itu apa ya? groove what's Lebih kayak ngenakin lagu mungkin. Lebih ke Kayak enakin lagu. Lebih rasain beatnya kayak gitu. Nah, kira-kira kalau misalkan mainnya cuma 1 akor atau 2 akor, itu bisa dapetin groove juga nggak? Bisa juga tergantung tune-nya udah dapet belum kayak gitu. Kayak lebih groove tuh sebenarnya kayak apa ya? Ya itu tadi lah. Kayak kepresisiannya lah. Iya kayak gitu. Coba deh kita ngejam dikit ya. Ya ini aja. Soalnya aku kemarin tuh sempat ada lewat reels di reels Ya. Jadi ada bule kayaknya dia teh kayak lagi sharing session gitu, ngejelasin bahwa main bass tuh sebenarnya notasi itu nggak begitu berpengaruh banget kalau misalkan groove-nya aman. Dia jadi main misalkan si gitarnya nge-groove di A misalkan A terus. Nah si bassnya tuh kemana aja notnya. Iya. Tapi groove-nya itu kedengarannya tetap enak. Nah Victor Wooten juga pernah ngebahas itu sih. oh pernah. Iya. Coba deh, pengen denger kayak gimana tuh. Oh, penasaran gue. Coba. Hah? Nah, Oh ada kedengeran. Ya kumaha ieu teh soundman teh we jack ieu. Pecat kira ieu mah. Pecat we. Coba aku jadi stand mic aja enggak apa-apa. Bentar tuning dulu. Tuning dulu. Cing, coba mau nyobain di mana? Dari G katanya. Coba kita akan menyaksikan pertunjukan bahwa groove itu adalah sangat penting. Oke, pindah.
Yang Ada yang mau jamming? Ada yang mau jamming? Nyobain. Sebelum dia perform. Nah. 5 menit. Wey, tim Hansen cabang Bandung. Anjay. Tim Tam. Coba nih, ini kayak gimana nih? Fang tadi ya? Dari Dari mana ini? B A D E B A E. Sambil kasih clap. Clap. Nice. Ya. Siap. Sia boy. Kayak aduh. Ini sumpah ini rasanya kayak dibawa ke mana gitu. Kemana bang? Cek. Salah. refleks. Bener ya. Si groove itu sangat penting. Itu tadi main senot-senot aja udah enak, apalagi kita ditambah lagi notasi-notasi lain. Iya betul. Si frasa lain. Iya. Ih, sumpah enak banget. Apa yang enak itu? Anuna. Si mainnya lah apalagi. Tapi penasaran nggak main? Malam ini bawain berapa lagu? Cover 2 paling. Cover 2 ya? 2 lagu. Oke, langsung aja kali ya. Penasaran banget nih. Langsung aja ya. Penonton penasaran gak ini? Nonton? Kita langsung ngeliatin main. Enggak sih ya. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Risman Kuna. Oke.